Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurlatifah Agustina. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas besar mata kuliah Mekanika Tanah. Yakni untuk soal pertama, yakni untuk menjelaskan asal-usul tanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul tanah, jenis tanah, dan juga partikel tanah. Lalu, apa itu tanah? Tanah merupakan material yang terdiri dari butiran mineral-mineral padat atau agregat yang tidak tersementasi satu sama lain dan atau dari bahan organik yang melapuk, di mana di antara butiran terdapat ruang-ruang kosong yang terisi oleh zat cair dan juga udara. Yang pertama yakni asal-usul tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang dikelompokkan dalam dua grup besar. Bisa terlihat di sini bagaimana proses terjadinya tanah. Pertama, ada sedimentasi, lalu karena penimbunan terus-menerus dan tanah mengalami pengerasan menjadi batuan sedimen. Setelah menjadi batuan sedimen, dia menjadi batuan metamorfik. Selagi menjadi batuan sedimen, batuan tersebut juga ada yang mengalami pengangkatan atau uplift dan juga melapuk dan mengalami erosi sehingga menjadi tanah. Untuk batu yang menjadi batuan metamorfik, dia juga ada yang mengalami pengangkatan seperti tadi dan juga ada yang masuk ke dalam magma. Di dalam magma ini dia menjadi batuan yang cair dan biasanya bergerak ke atas sebagai lava. Dikarenakan ada peristiwa vulkanik atau gunung berapi, maka batuan tersebut akan membeku menjadi batuan beku. Lalu selanjutnya juga mengalami pelapukan dan erosi sehingga menjadi tanah. Selanjutnya jenis tanah. Jenis tanah ada pertama tanah residu yang terjadi dikarenakan penumpukan produk pelapukan batuan di tempat asalnya. Berikut merupakan struktur tanah residu. Lalu ada tanah sedimen yang terjadi dikarenakan pelapukan dan terbawa ke tempat lain. Dalam tanah sedimen terdapat 3 macam tanah, yakni tanah glasial yang terjadi karena produk pelapukan tersangkut dan terdeposisi oleh es atau gletser. Lalu ada tanah aeolian yang terjadi karena produk pelapukan tersangkut dan terdeposisi oleh angin. Lalu ada juga tanah aluvial yang terjadi karena produk pelapukan tersangkut air dan terdeposisi sepanjang sungai. Selanjutnya partikel tanah. Berdasarkan partikel tanah, tanah terbagi atas dua kelompok besar, yakni tanah berbutir kasar dan juga tanah berbutir halus. Tanah berbutir kasar yakni gravel atau kerikil dan juga sand atau pasir. Lalu ada tanah berbutir halus yakni silt atau lanau dan juga clay atau lempung. Berikut dapat dilihat tabel untuk ketentuan pembagian antara ukuran gravel, kerikil atau sand pasir dan juga silt lanau dan juga clay untuk lempung dari berbagai golongan di dunia. Salah satunya ada MIT, USDA dan juga ASTO serta United Soil Classification System. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelidikan tanah. Apa sih pentingnya penyelidikan tanah ini dilakukan? Yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah yakni penyelidikan yang dilakukan untuk mengetahui lapisan tanah yang berada di bawah bangunan dan juga untuk menentukan jenis pondasi yang akan digunakan. Penyelidikan tanah dilakukan pada laboratorium dan juga lapangan. Berikut kita bisa melihat tabel resum hasil uji. Di sini kita bisa mengetahui apa saja penyelidikan yang telah dilakukan dan juga bagaimana hasilnya, apakah sudah sesuai dengan standar SNI ataupun ASTM yang kita gunakan sebagai standar acuan.
Pertama, yakni ada penyelidikan pada laboratorium. Penyelidikan ini dilakukan pada laboratorium menggunakan sampel tanah dari lapangan. Jadi sampel tanah akan diambil dari lapangan dan juga disimpan, lalu dibawa ke laboratorium untuk diuji. Pada penyelidikan laboratorium diuji yakni spesifik gravity, grain size distribution, density, dan moisture. Pada penyelidikan tersebut akan kita selidiki yakni moisture content, specific gravity, wet density, dry density, white ratio, degree of saturation. Ada pula untuk penyelidikan atmospheric limit, yakni batas cair atau LL, batas plastis atau PL, atau indeks plastisitas atau PI, dan juga ada penyelidikan grain size fraction, yakni untuk menguji gradasi tanah tersebut. Dilakukan dengan cara shift analysis dan juga hydrometer analysis. Seluruh pengujian dilakukan sesuai dengan standar SNI dan juga ASTM yang berlaku. Selanjutnya ada penyelidikan pada lapangan. Penyelidikan ini dilakukan langsung di lapangan dan menggunakan sampel tanah dari lapangan yang direncanakan untuk suatu bangunan. Jadi kita akan mengambil sampel tanahnya, lalu kita uji di saat itu juga, di lapangan itu juga, gitu ya. Seperti pada gambar, dilakukannya pengujian sondir. Penyelidikan pada lapangan meliputi antara lain mesin boring atau bor mesin, yakni pemboran dilakukan menggunakan mesin bor yang disesuaikan dengan kebutuhan tanah dan pengeboran dihentikan sesuai permintaan tugas. Juga metode pengeboran dilakukan sesuai standar ASTMD 21138 7, serta ada standar penetration test atau pengujian penetrasi standar. Pengujian ini menggunakan standar sipir barrel Sampier assembly yang dilengkapi dengan alat automatic drop hammer. Pengetesan dilakukan dengan standar ASTMD 158692, serta ada Dutch Cone Penetration Test atau sondir. Seperti pada gambar yang tadi telah ditampilkan, yakni tes sondir ini dilakukan untuk mendapatkan nilai sondir yang tepat dan benar. Kecepatan penekanan penetrasi atau detik harus disesuaikan dengan standar ASTM di 3441186. Selanjutnya ada sifat-sifat tanah. Dari penyelidikan ini kita akan mendapatkan dua sifat tanah, yakni index properties dan juga engineering properties. Apa sih sebenarnya index properties dan engineering properties ini? Index properties merupakan sifat fisik tanah yang tidak berkaitan langsung dengan kekuatan tanah, seperti jenis tanah, gradasi tanah, kadar air tanah, juga derajat kejenuhan tanah. Lalu apa yang dimaksud dengan engineering properties? Engineering properties merupakan sifat fisik tanah yang berkaitan langsung dengan kekuatan tanah, seperti unconfined compression test, unconsolidated undrained traction test, atau consolidated undrained traction test, atau consolidation test, dan juga direct shear test. Semua pengujian tersebut dilakukan menggunakan standar SNI dan juga ASTM yang berlaku. Lalu apa akibatnya jika tidak melakukan penyelidikan tanah? Pertama, tidak mengetahui kekuatan tanah dan lapisannya. Tentu saja, ketika kita tidak mengetahui kekuatan tanah dan lapisannya, kita bisa salah memperkirakan kekuatan suatu tanah tersebut. Dikarenakan tanah yang padat secara penglihatan belum tentu pada lapisannya juga padat. Bisa jadi dalam lapisannya merupakan salah satu tanah yang tidak bisa dijadikan untuk pijakan. Lalu yang kedua, salah membuat pondasi. Hal ini dapat terjadi ketika kita tidak melakukan penyelidikan tanah dikarenakan tidak mengetahui keadaan tanah yang sebenarnya, seperti pada kedalaman mungkin 10 meter di bawah tanah. Kita tidak mengetahui bagaimana hal tersebut, keadaan tanah tersebut. Jadi kita bisa salah untuk membuat pondasi. Lalu yang ketiga, menurunnya kekuatan bangunan. Dengan tidak dilakukannya penyelidikan tanah, kita
akan bisa membuat fondasi yang salah. Hal ini berkaitan erat dengan kekuatan bangunan karena fondasi merupakan kekuatan utama suatu bangunan. Jadi itulah pentingnya penyelidikan tanah dilakukan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3 pada tugas besar mekanika tanah 1. Kita diberi 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan A, yakni volume total suatu spesimen tanah adalah 80.000 mm kubik dan beratnya 145 gram. Sedang berat keringnya adalah 128 gram. Kepadatan butir tanah adalah 2,68. Berdasarkan informasi tersebut, kita disuruh untuk menghitung kadar air, void ratio, porositas, derajat kejenuhan, kepadatan kering, dan juga kepadatan jenuh. Bagaimana sih cara kita untuk menyelesaikan persoalan seperti ini? Tentu saja untuk langkah pertama kita harus menuliskan terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui pada soal ya. Tadi sudah diketahui pada soal, yakni untuk volume total 80.000 mm kubik diubah menjadi cm kubik agar semua satuannya sama ya, menjadi 80. Lalu ada massa total yakni 145 gram, massa solid atau berat tanah kering yakni 128 gram. Lalu ada massa water atau berat air ya, yakni 17 gram yang kita dapat dari massa total dikurangi dengan massa solid 145 dikurangi dengan 128, sehingga massa water dapat diketahui 17 gram. Lalu tadi sudah disebutkan ada kepadatan butir atau rho S sama dengan 2,68 gram per cm kubik. Nah, dari yang diketahui ini kita juga bisa mendapatkan komponen-komponen yang kita butuhkan untuk perhitungan tadi ya, untuk menjawab perhitungan pertanyaan yang ditanyakan seperti kadar air, void ratio, porositas, derajat kejenuhan, dan lain sebagainya. Untuk itu kita menjabarkan dari apa yang telah diketahui pada soal. Seperti untuk mendapatkan volume solid, kita bisa mendapatkannya melalui kepadatan butir dibagi dengan massa solid dibagi dengan kepadatan butir ya. Karena untuk rumus kepadatan butir sendiri yakni massa solid dibagi dengan volume solid, sehingga untuk volume solid kita tinggal membagikan massa solid dibagi dengan kepadatan butir, jadi menghasilkan 47,76 cm kubik. Untuk volume water juga kita bisa mendapatkannya dari massa water dibagi dengan raw water. Raw water di sini itu sudah menjadi ketetapan ya, bahwa raw water ini adalah 1 atau massa jenis air ya. Itu 1. Jadi massa water yakni 17 lalu dibagi dengan 1, jadi hasilnya tentu saja 17 cm kubik ya. Lalu untuk menemukan VV. VV ini adalah penjumlahan dari volume udara ditambah dengan volume air ya. VV. Untuk VV sendiri kita bisa mendapatkan hasilnya melalui pengurangan dari volume total dikurangi dengan volume solid. Mengapa demikian? Karena volume total sendiri itu memiliki rumus bahwa VT atau volume total sama dengan VV ditambah dengan volume solid. Jadi untuk menemukan VV kita tinggal membolak-balikannya saja menjadi volume total dikurangi volume solid ya, dan didapatkan hasil 32,24 cm kubik. Lalu selanjutnya kita bisa untuk menghitung tadi pertanyaan yang telah ditanyakan pada soal, seperti kadar air kita bisa dilambangkan dengan W, bisa dihitungnya dengan MW dikurangi MS dikali 100%. Tadi sudah MW 17 dibagi dengan MS 128 dikali 100%, jadi 13,3%. Untuk void ratio dilambangkan dengan B, dirumuskan dengan VV dibagi dengan VS. Tadi sudah diketahui semua ya,
Jadi tinggal kita masukkan. Untuk VV 32,24 dibagi dengan 47,75 sehingga mendapatkan hasil 0,675. Untuk porositas dilambangkan dengan N dan dirumuskan dengan VV dibagi dengan VT dikali 100%. Tadi VV 32,24 dibagi dengan V total 80 lalu dikalikan 100%. Jadi 40,3%. Untuk derajat kejenuhan atau ST kita bisa mendapatkannya dari volume water dibagi dengan VV dikali 100%. Jadi tadi VW juga sudah ada ya, yakni 17 dibagi dengan VV 32,24 dikali 100% mendapatkan hasil 52,72%. Lalu ada kepadatan kering atau rho D. Rumusnya yakni MS dibagi dengan MT. Itu bukan MT ya, tapi VT. Maaf sebelumnya itu ada kesalahan sedikit dalam penulisan atau typo sedikit. Jadi ada 128 untuk MS dan VT 80, jadi mendapatkan hasil 1,6. Untuk kepadatan jenuh atau rho, kita bisa mendapatkannya dari massa total dibagi dengan volume total, yakni 145 dibagi dengan 80. Jadi kepadatan jenuhnya adalah 1,8125. Selanjutnya diberikan pertanyaan B, yakni pada suatu pekerjaan penggalian dasar saluran diperoleh suatu sampel sandy clay. Berat tanah basah 15 kg. Volume lubang setelah diukur adalah 7,35 desimeter kubik atau 7,35 liter. Sampel tersebut dikeringkan pada temperatur konstan 105 derajat. Berat sampel sebelum dikeringkan adalah 450 gram. Setelah dikeringkan 385 gram. Berat jenis tanah atau kepadatan butir yakni 2,68. Hitunglah kepadatan basah, kadar air, kepadatan kering, derajat kejenuhan, dan juga porositas serta angka pori. Jadi dari pertanyaan ini kita juga untuk mendapatkan jawabannya stepnya hampir sama. Jadi pertama kita menuliskan seluruh yang diketahui. Di sini yang diketahui ada volume total 7,35 desimeter kubik. Volume total ini diambil dari volume lubang setelah diukur ya, volume lubangnya itu berapa, itu adalah volume totalnya. Lalu ada massa total 450 gram. Di sini mungkin ada sedikit pertanyaan, mengapa yang dipakai itu 450 gram bukan 15 kg, padahal di sini ada berat tanah basah 15 kg ya. Yang kita pakai adalah berat sampel sebelum dikeringkan 450 gram, karena 15 kg itu menunjukkan berat total dari tanah yang kita ambil, sedangkan kita untuk melakukan perhitungan itu berdasarkan dari sampel yang digunakan untuk perhitungan itu sendiri. Jadi di sini kan disebutkan bahwa sampelnya adalah sampel sebelum dikeringkan 450 gram, berarti total dari berat tanah yang diujikan dari pertanyaan ini itu 450 gram. Jadi kita mengambil bahwa massa totalnya adalah 450 gram ya. Lalu massa solidnya ada 385 gram. Untuk massa water sama ya, tinggal dikurangkan saja massa total dikurangi dengan massa solid yakni 65 gram. Lalu ada kepadatan butir 2,68 gram per centimeter kubik. Lalu VW didapat dari massa water dibagi dengan rho W ya, tadi juga sama ya begitu rumusnya. Dari massa water adalah 65, tadi sudah didapat ya dari pengulangan massa total dan juga massa solid. Lalu ada VS di sini didapatkan dari MS dibagi GS kali rho W, jadi hasilnya 143,66 cm kubik. Lalu ada VV yakni VT dikurangi dengan VS, jadi hasilnya 77.206,34 cm kubik.
Nah, karena sudah diketahui semua ya, semua komponen yang kita butuhkan untuk perhitungan, jadi kita tinggal menghitung dan memasukkannya saja ke dalam rumus nih angka-angkanya. Yang pertama ditanyakan mengenai kepadatan basah atau raw total ya. Kepadatan basah ini kita bisa membaginya dengan massa total dibagi dengan V total, yakni 450 dibagi dengan 7.350, jadi hasilnya 0,061 gram per cm kubik. Ada pula kadar air, tadi rumusnya sama, W sama dengan MB dibagi MS kali 100%, jadi ada 16,88%. Lalu ada kepadatan kering, yakni ρ D, rumusnya adalah massa solid dibagi dengan volume total, jadi hasilnya 0,052 gram per cm kubik. Lalu ada derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan ini ST dirumuskan dengan VW dibagi dengan VV dikali 100%. Jadi hasilnya 0,833%. Lalu ada porositas atau N dirumuskan dengan VV dibagi VT kali 100%. Jadi hasilnya adalah 98,045%. Dan juga ada angka pori atau E yang dirumuskan dengan VV dibagi dengan VS. Ya, tadi sudah diketahui semua. Dan hasilnya adalah 50,162. Baik, sekian untuk penjelasan dari soal nomor 3 tugas besar 1 mekanika tanah. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 4 pada tugas besar 1 mekanika tanah, yakni mengenai shift analysis dan juga hydrometer analysis, dan juga ada beberapa soalnya di situ ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian apa itu shift analysis dan apa itu hydrometer analysis. Lalu bagaimana prosedur pengujiannya, yang berisikan tentang langkah-langkah pengujian untuk shift analysis dan juga hydrometer analysis. Lalu saya juga akan menjelaskan mengenai hasil pengujian. Hasil ini didapat dari pengujiannya ya. Jadi hasil pengujian ini sebenarnya didapat dari soal yang diberikan pada tugas besar 1. Lalu saya juga menjelaskan standar ASTM yang digunakan dalam pengujian shift analysis dan juga hydrometer analysis. Oke, selanjutnya pertama saya akan menjelaskan pengertiannya. Apa itu shift analysis? Shift analysis merupakan salah satu pengujian dalam analisis butiran tanah yang ditujukan untuk mengklasifikasikan tanah berdasarkan ukuran partikel-partikelnya. Dalam shift analysis, partikel tanah yang diuji yakni yang berdiameter lebih dari 0,075 mm seperti gravel, sand, and fines. Lebih dari 0,075 mm ini berarti yang tertahan di saringan 200 ya. Lalu ada hydrometer analysis. Apa itu hydrometer analysis? Hydrometer analysis merupakan salah satu pengujian dalam butiran tanah yang ditujukan untuk mengklasifikasikan tanah berdasarkan ukuran partikel-partikelnya. Dalam hydrometer analysis ini, partikel tanah yang diuji yakni yang berdiameter kurang dari 0,075 mm seperti silt dan clay. Berarti yang diuji ini adalah tanah yang lolos saringan nomor 200. Selanjutnya untuk prosedur pengujiannya. Pertama untuk shift analysis, yang pertama langkahnya yaitu sampel tanah basah dikeringkan dengan menggunakan oven selama 24 jam. Jadi kita akan mengeringkan sampel ya dalam oven, yang di oven selama 24 jam. Baru kita keluarkan. Lalu sampel tanah tersebut akan berbentuk seperti gumpalan ya pastinya, sehingga perlu dipecah menjadi partikel yang lebih kecil dahulu. Kita halusin dulu ya. Lalu ambil 500 gram tanah, kemudian ayak menggunakan ayakan yang tersedia. Jadi kita ambil 15 gram tanah yang kita timbang ya. Lalu kita ayak menggunakan ayakan yang tersedia. Lalu ayakan yang tersedia ini kita sudah diurutkan ya untuk shift analysis ini. Yang pertama ada ayakan nomor
4, 8, dan seterusnya hingga ayakan nomor 200. Ditumpuk menjadi satu, paling atas ditutup dan paling bawah diberikan pen ya, lalu dimasukkan maksudnya ditempatkan pada mesin shift shaker, lalu diguncang dengan mesin shift shaker selama 10 menit, lalu didiamkan selama 5 menit agar tanah tersebut tidak sudah pasti diam dan sudah tidak berdebu pastinya ya. Lalu setelah itu kita timbang satu persatu tanah yang tertahan pada saringan-saringan tersebut ya. Lalu untuk hidrometer analisis sendiri, langkah pertama yakni ambil 50 gram sampel tanah yang lolos saringan 200. Jadi setelah kita guncang menggunakan mesin shift shaker, itu kan pasti ada tanah yang lolos hingga ke pen ya, atau lolos saringan 200 ya, jadi tertahan di pen. Nah, tanah tersebutlah yang kita ambil 50 gram sebagai sampel tanah untuk dijadikan diuji hidrometer analisis. Lalu langkah kedua, ini campur tanah dengan 125 cc larutan kalgon atau yang berisikan 4% sodium heksamatophosphate ya sebagai difficulting agent. Nah, selanjutnya diamkan campuran selama kurang lebih 8 hingga 12 jam. Setelah itu kita campur kembali dengan menggunakan mixer. Ya, lalu masukkan campuran ke dalam gelas ukur B dan tambahkan aquades hingga 1000 cc. Lalu tutup mulut gelas dengan karet, lalu kocok hingga tercampur rata ya, supaya tercampur semuanya. Lalu siapkan gelas ukur lain, yaitu gelas ukur A, untuk pengukuran zero correction, yakni berisikan 875 cc aquades ditambah dengan 125 cc larutan kalgon 4%. Lalu letakkan kedua gelas ukur pada bak ukur yang telah diatur temperaturnya. Masukkan hidrometer perlahan pada gelas ukur B dan lakukan pembacaan saat waktu 0,25 detik, 0,50 detik, 1 detik, dan 0,25 menit, 0,50 menit, 1 menit, dan 2 menit. Maaf sebelumnya, tadi salah ya, bukan detik tapi menit. Lalu lanjutkan pembacaan pada gelas ukur B saat waktu 4 menit, 8 menit, 15 menit, hingga seterusnya sampai 1440 menit. Hingga 2880 menit, hingga campuran gelas ukur B tampak jernih ya. Lalu langkah terakhir, masukkan hidrometer perlahan pada gelas ukur A dan lakukan pembacaan pada gelas ukur B. Jadi begitu langkah-langkah untuk melakukan pengujian shift analysis dan juga hidrometer analisis. Selanjutnya saya juga akan menerangkan mengenai soal rumus perhitungan dan hasil pengujiannya. Hasil pengujian ini soal yang kita dapat ya, tadi sudah saya jelaskan. Untuk shift analysis sendiri dia memiliki rumus sebagai berikut ya. Lalu ini merupakan soal yang ditanyakan pada tugas besar mekanika tanah 1. Ada berat tertinggal pada contoh tanah A dan berat tertinggal pada contoh tanah B. Jadi ada 2 sampel tanah di sini ya. Kita disuruh untuk menghitung berapa persentase kerikil, pasir, dan butir harus untuk masing-masing tanah, serta hitung CU dan CC untuk masing-masing tanah dan berikan komentar tentang tanah tersebut. Yang ini tanah contoh A dan contoh B. Oke. Berikut saya sudah menghitung ya melalui rumus yang tadi dari shift analysis, karena ini banyak shift analysis ya. Dari shift analysis tadi sudah dihitung antara berat tertahan dan juga persentase tertahan dan persentase lolosnya sendiri. Untuk kerikil sendiri kita menghitung dari yang tertahan di
saringan nomor 4. Saringan nomor 4 ini adalah saringan yang berukuran ayakan 4,75 mm hingga lolos saringan 37,5 ya. Saringan yang paling pertama ya. Di sini ada maksudnya ukuran ayakan yang pertama ya. Karena di soal menggunakan ukuran ayak 37,5. Jadi itulah yang kita hitung semuanya. Untuk cara menghitungnya sendiri, kita bisa lihat pada berat yang tertahan mulai dari ukuran ayakan 4,75 hingga ayakan 37,5 di jumlah semuanya, yakni dari saringan ukuran ayakan 4,75 ada 11 gram, lalu di ukuran ayakan 9,5 ada 31 gram, di ukuran ayakan 19 ada 26 gram, dan di ukuran ayakan 37,5 ada 0 ya. Jadi itu semua dijumlah lalu dibagi dengan total tanah 250 dikalikan 100% sehingga mendapatkan hasil 27,2%. Lalu selanjutnya ada pasir. Pasir ini dikategorikan sebagai tanah yang lolos saringan nomor 4 dan tertahan di saringan nomor 200. Jadi kita menghitung dari nomor ayakan 4,75 hingga tertahan di saringan 200, berarti hingga ukuran ayakan 0,075. Semuanya berat tertahannya berat tertahannya kita jumlah ya. Jadi karena tadi disebutkan bahwa lolos saringan 4, berarti kan tertahan di nomor ayakan 2,36 ya, di bawah saringan 4. Jadi kita menghitung beratnya dari ukuran ayakan 2,36 hingga ukuran ayakan 0,075. Semua dijumlah lalu dibagi dengan 250 dikali 100 hingga hasilnya adalah 66,8%. Lalu ada perhitungan untuk lanau dan juga lempung yang lolos saringan nomor 200 ya. Di sini lolos saringan 200 berarti tertahan di pen. Berat tertahannya adalah 15. Jadi kita tinggal membagikan 15 dibagi dengan total berat contoh tanah A yakni 250 dikali 100% yakni 6%. Lalu selanjutnya untuk contoh tanah B, sama, step semuanya sama. Untuk kerikil kita menghitung yang tertahan di saringan 4,75, ukuran ayakan 4,75 hingga 37,5, dan itu bisa dilihat ya di sini bahwa di sini kosong ya, tidak ada yang tertahan di saringan nomor 4 ini. Jadi semuanya lolos dari saringan nomor 4 sehingga contoh tanah B ini tidak memiliki kerikil. Kerikilnya 0% ya. Lalu untuk pasir, kita bisa melihat pasir di sini mulai dari yang lolos saringan nomor 4 dan tertahan di saringan nomor 200. Yang lolos saringan nomor 4 atau ayakan 4,75 berarti kan tertahan di saringan 2,36 ya. Mulai dari situ kita jumlah hingga ukuran ayakan 0,075. Ini berarti kita jumlah dari 8 hingga 14 ya. Jadi 8 ditambah 7 ditambah 11 tambah 21 tambah 63 tambah 48 dan ditambah dengan 14 gram. Lalu dibagi dengan total berat contoh tanah A yakni 175 gram dikalikan 100% dan menghasilkan hasil yakni 98,29%. Jadi bisa kita lihat dari perhitungan ini contoh tanah B mayoritas adalah pasir ya. Lalu ada untuk persentase lanau dan juga lempung yakni yang tertahan di pen ya, yang ada berat tertahannya 3 dibagi 175 dikali 100% jadi 1,71%. Ada lagi sebenarnya cara yang lebih mudah yakni sebenarnya kita tinggal melihat berat tertahannya saja ya, tinggal dijumlah aja yang kita butuhkan begitu.
Lalu untuk perhitungan CU dan juga CC. CU ini adalah koefisien keseragaman atau gradasi tanah ya. Jadi dari CU kita bisa melihat apakah gradasinya ini bagus atau seragam atau tidak baik ya. Gradasi tanah yang paling bagus ya ini yang lebih dari 15 untuk CU. Untuk CC sendiri yakni koefisien kelengkungan yang baik itu nilainya antara 1 hingga 3, di antara 1 dan 3. Di luar dari itu dinyatakan kurang ya. Jadi untuk contoh tanah A bisa kita lihat kita sudah membuat grafik ya dari hasil tadi uji shift analysis dan hidrometer analisis, kita membuat grafiknya. Lalu untuk CU sendiri perhitungannya dengan rumus D60 dibagi dengan D10. Apa sih sebenarnya D60 dan D10 ini ya? Kita tidak tahu. Jadi D60 ini adalah diameter di mana sampel tanah ini presentasi lolosnya pas 60%. Jadi di diameter mana sampel tanah A ini lolos tepat 60%. Jadi kita lihat ini bahwa tepat 60%-nya dari sumbu Y-nya kita bisa lihat ya ada 0, 20, 40, 60 hingga 120 dalam persen. Kita lihat 60%. Lalu kita tarik ke kanan hingga bertabrakan antara garis tanahnya dengan sumbu X-nya ya, dengan 60%-nya. Nah, kita lihat sudah terlihat ya. Nah, dapat kita lihat di sini. Lalu kita tarik ke bawah. Lihat ke bawah ini 60%. Lihat ke bawah ini berapa. Nah, ini berhubung di sini dinyatakan kalau dalam Excel kelihatan ya. Ini itu 1,7 di diameter 1,7. Begitu juga dengan D10 dan juga D30. Kita lihat dulu D30 di mana, lalu ditarik ke kanan hingga berpapasan dengan garis contoh tanahnya. Nah, lalu kita masukkan untuk perhitungan CU dan juga CC-nya. Untuk CU dengan rumus D60 dibagi D10. Jadi kita sudah melihat semuanya ya, dari D60 tadi 1,7 dan untuk D10 0,13. Ini bisa terlihat ya. Jadi kalau D10 ini terlihat dari sini. Ini kan ini persentase 20%. Jadi persentase 10%-nya ada di sini ya. Kita tarik ke kanan. Oh, ketemu nih di sini. Lalu kita tengok ke bawah. Ini 0,13 ya. Kalau di sini tuh 0,13. Kalau di Excel kelihatan garis-garisnya lagi. Lalu untuk D10 itu D10, D30 berarti ada di antara 20 dan 40 ya. Di sini kita tarik ke kanan, lihat ke bawah, itu ada 1,3. Ini 1,2, ini jadi 0,13 0,3 ya, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Ini pas di sini jadi 0,3, betul terlihat ya, ini 0,3. Jadi untuk CU nya D60 dibagi dengan D10 ya, ini menghasilkan 13,07. Dan untuk CC nya dengan rumus D30 kuadrat dibagi dengan D60 dikali D10. Tadi kita sudah melihat ya kalau D30 ini adalah 0,3 dikuadratkan lalu dibagi dengan 1,7 atau D60 dikali dengan 0,13 yakni D10. Jadi hasilnya 0,4. Kesimpulannya untuk contoh tanah A yakni didapatkan hasil pada perhitungan nilai CU itu lebih dari 6, yang berarti tanah dengan koefisien keseragaman baik untuk pasir. Jadi
gradasi untuk pasir dalam tanah ini bagus ya sebenarnya. Akan tetapi CU di sini kurang dari 15 sehingga secara keseluruhan gradasi tanah ini kurang baik, karena tadi saya sudah bilang ya kalau gradasi tanah yang sangat baik ini adalah CU yang lebih dari 15. Jadi gradasi tanah ini untuk koefisien keseragamannya kurang bagus ya secara keseluruhan. Lalu untuk CC-nya sendiri itu kurang dari 1, hasilnya 0,4, jadi kurang dari 1. Jadi untuk koefisien kelengkungannya juga ternyata kurang baik hasilnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa contoh tanah A ini memiliki gradasi tanah yang tergolong dengan poor grade atau gradasi yang tidak bagus ya, kurang baik. Lalu selanjutnya untuk contoh tanah B juga terlihat ya untuk D10, D30, D60-nya seperti tadi saya sudah jelaskan cara untuk menghitungnya, cara untuk mengetahuinya. Lalu didapatkan CU-nya 1,62 dan CC-nya 0,96. Untuk kesimpulannya sendiri CU ini sama dengan 1 ya, 1, sekian, yang artinya jika CU sama dengan 1, ini tanah memiliki satu ukuran, jadi seragam seluruh tanahnya ya, sama semua ukurannya. Dan untuk CC-nya sendiri kurang dari 1 sehingga disimpulkan bahwa koefisien kelengkungannya itu kurang baik ya, karena tidak berada di antara 1 dan 3 ya, 1 atau 3 ya, 1 dan 3, sehingga secara keseluruhan gradasi tanah tersebut masuk ke dalam kategori poor grade atau kurang baik. Untuk standar ASTM sendiri dalam pengujian shift analysis dan juga hydrometer analysis digunakan standar ASTM, yakni untuk shift analysis ASTM 422/72 mengenai pengujian tanah ukuran butir menggunakan metode shift analysis, dan juga untuk hydrometer analysis yakni ASTM 421/72 mengenai pengujian tanah ukuran butiran menggunakan metode hydrometer analysis. Jadi begitu ya. Jadi sekian untuk pemaparan materi dari saya mengenai soal nomor 4 pada tugas besar 1 ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas besar mekanika tanah soal nomor 5 tentang batas-batas Atterberg. Saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi batas-batas Atterberg, macam-macamnya, juga pembahasan mengenai soal. Jadi, apa sih batas-batas Atterberg ini? Batas-batas Atterberg adalah kadar air di mana perilaku tanah berubah dari keadaan padat ke semi padat, atau dari keadaan semi padat ke keadaan plastis, ataupun dari keadaan plastis ke keadaan cair. Jadi inilah yang disebut dengan batas-batas Atterberg. Ini batas di mana kadar air saat perilaku tanah berubah ya. Berapa tepatnya kadar air ini saat perubahan ini terjadi. Lalu apa saja sih macam-macam batas Atterberg? Yang pertama ada batas cair atau LL, yakni kadar air tertentu di mana tanah berubah dari kondisi semi solid ke kondisi liquid. Pengujiannya sesuai dengan ASTM D-423C. Jadi batas cair adalah atau LL ketika tanah atau kadar air yang tepat pada saat tanah berubah dari plastis solid ke liquid disebut dengan batas cair LL ya. Lalu selanjutnya ada PL, batas plastis, adalah kadar air di mana tanah berubah dari keadaan semi solid ke keadaan plastis solid. Untuk semi solid ke plastis solid PL. Ini ya, semi solid ke plastis solid PL. Jadi berapa kadar air yang tepat, yang pas ketika si tanah ini berubah perilaku dari semi solid ke plastis solid. Selanjutnya ada pula SL atau batas susut, yakni kadar air di mana tanah berubah dari keadaan brittle solid ke semi solid. Pengujiannya sesuai dengan ASTM D 427.
Jadi untuk SL batas susut yakni ketika kadar air yang tepat ketika tanah berubah dari brittle solid menjadi semi solid, itu disebut sebagai batas susut atau SL. Selanjutnya ada PI atau indeks plastisitas, yakni perbedaan antara batas cair dan batas plastis suatu tanah. Jadi untuk menemukan nilainya itu dilakukan dari perhitungan ya, dimana rumusnya yakni LL atau batas cair dikurangi dengan PL batas plastis. Lalu ada juga LI atau indeks liquid, indeks cair ini. Ya, ini jumlah kadar air dalam desimal pada setiap fase perilaku air. Jadi di sini kita bisa lihat ya LI-nya, liquid index. Untuk keadaan SL, untuk keadaan brittle solid, dia LI-nya kurang dari 0. Lalu untuk keadaan SL ya berarti. Untuk PL sendiri dia LI-nya sama dengan 0. Lalu untuk plastis solid dia LI-nya berubah di antara 0 hingga kurang dari 1, lebih dari 0 dan kurang dari 1. Dan untuk LL sendiri LI-nya sama dengan 1. Dan untuk keadaan liquid dia LI-nya lebih dari 1. L ini tetap dari water content ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soalnya. Soalnya di sini terdapat ada tabel uji batas cair dan juga uji batas plastis. Dalam soal kita disuruh untuk mencari batas cair tanah, batas plastis tanah, indeks plastisitas tanah, dan juga jika kadar air natural untuk tanah tersebut di lapangan sebesar 27% atau WN, yaitu kadar air normal, kadar air natural. Lalu kita disuruh untuk menentukan harga LI tanah tersebut serta memprediksi keadaan dari tanah di lapangan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab bagaimana caranya. Jadi di sini kita bisa menggunakan Excel ya, tabel Excel. Jadi tinggal masukin saja rumusnya biar mudah untuk menghitung. Tadi di sini terlihat ada dari uji batas cair, terdapat tabel berisikan jumlah ketukan, nomor pengujian, massa basah total, massa kering total, dan massa cawan. Di sini saya tulis ada jumlah ketukan, nomor pengujian, massa basah total, massa kering total, massa cawan. Lalu kita juga harus menghitung massa air. Massa air ini dihitung dari ini ya, massa basah total dikurangi massa kering total. Berapa? Jadi itu rumus untuk massa air. Lalu untuk massa tanah kering. Massa tanah kering ini dihitung dari massa kering total dikurangi massa cawan ya. Oh maaf, untuk massa air ini kita benar-benar begitu caranya. Lalu untuk massa tanah basah ini dihitung dari massa tanah basah total dikurangi massa cawan. Lalu untuk kadar airnya sendiri dengan rumus MW per MS dikali dengan 100%. Tadi sudah pernah ya, jadi rumus ini sudah sering saya sebutkan. Lalu untuk PL sendiri itu bisa kita dapat dari rata-rata kadar air yang telah kita hitung. Jadi untuk menghitungnya yakni dijumlah semua dari mulai 33,33 hingga 30,05 lalu dibagi berdasarkan jumlah sampel ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah ini semua dibagi dengan 10 hingga hasilnya adalah 31,657. Lalu untuk batas cair sendiri atau LL dengan rumus LL sama dengan WN atau
kadar air natural dikali dengan N per 25, N itu jumlah ketukan, dipangkatkan tan B. Tan B itu sudah ketentuan ya. Dengan rumus ini kita dapat hasil sedemikian rupa ya untuk LL nya sendiri masing-masing. Lalu rata-rata LL seperti kita mencari rata-rata kadar air ya, dijumlah semua lalu dibagi sehingga hasilnya adalah 31,616. Lalu selanjutnya ada untuk mencari indeks plastisitas. Bagaimana caranya? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa caranya adalah mengurangi hasil batas cair dengan batas plastis. Nah, dari tabel yang kedua ini, uji batas plastis, kita mendapatkan hasil untuk batas plastisnya ya. Jadi ini tabelnya tadi ada nomor cawan, massa basah total, massa kering total, massa cawan, kadar air, batas plastis. Untuk kadar air sendiri sama ya, kurang lebih untuk rumusnya. Lalu untuk batas plastis sendiri atau PL sama ya, rata-rata dari kadar airnya didapatkan hasil untuk PL yakni 20,25 untuk uji batas plastis. Jadi untuk indeks plastisnya kita mendapatkan hasil 11,37% yang dihitung dari batas cair tadi, batas cair LL dikurangi dengan PL. PL-nya yang ini ya, yang dipakai. Yakni hasilnya 11,37%. Lalu ada soal lagi, bagaimana jika kadar air natural untuk tanah tersebut di lapangan sebesar 27%? Tentukan harga LI tanah tersebut serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. Nah, LI ini ada rumusnya ya. Dihitung L ini adalah WN atau kadar air natural dikurangi dengan PL dibagi dengan PI, indeks plastisnya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa WN atau kadar air naturalnya itu 27%. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Dikurangi dengan 20,25 dari sini ya. Untuk PL dan dibagi dengan 25. Itu untuk PI. Untuk uji batas plastis sendiri tadi ada ya tabelnya di sini. Tabel uji batas plastis. Yakni dari nomor cawan, massa basah total, massa kering total, dan massa cawan. Sini juga sudah saya tuliskan nomor cawan, massa basah total, massa kering total, massa cawan. Dan kadar kita di sini membutuhkan kadar airnya ya. Kadar airnya rumusnya sama ya seperti tadi, MB per MS kali 100%. Lalu ada batas plastis. Batas plastis ini di mana W1 ditambah W2 dibagi N. W1 ini, W2 ini dibagi dengan jumlahnya. Jadi rata-rata ya, maksudnya ini rata-rata dari pengujian 1 itu didapat 20,105 dan pengujian 2 itu ada 20,4. Jadi batas plastisnya adalah 20,25 yang didapat dari pengujian 1 ditambah pengujian 2 dibagi 2 ya, untuk rata-rata PL-nya sendiri. Selanjutnya untuk indeks plastis. Indeks plastis ini adalah LL dikurangi dengan PL. Tadi saya sudah ucapkan juga untuk rumusnya. Jadi ada batas cair dikurangi dengan batas plastis. Batas cairnya tadi kita sudah dapat 31,616. Ini dibulatkan ya, jadi 31,62%. 31,62% dikurangi dengan batas plastisnya 20,25%, sehingga hasilnya 11,37%.
Lalu selanjutnya kita juga diberikan soal untuk menghitung ketika kadar air natural di lapangannya sebesar 27%. Tentukan harga LI-nya serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. Untuk ini kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus dari LI. Ini sudah ketentuan. Rumus dari LI adalah WN atau water content natural dikurangi PL batas plastis dibagi dengan PI indeks plastisitas. Ya. Jadi ditentukan di sini WN-nya 27% dikurangi dengan 20,25 dari indeks PL-nya tetap ya. Lalu ini untuk PI-nya 11,37%. Jadi hasilnya 0,59%. Dengan nilai LI 0,59%, 0,59 desimal ya, berarti berada di antara 0 dan 1. Maka dapat disimpulkan bahwa tanah dalam keadaan plastis solid atau tanahnya ini bersifat seperti plastisin ya, mudah dibentuk-bentuk gitu. Itu dilihat dari tabel yang ini ya. Ketika LI berada nilainya di antara 0 hingga 1, berarti dia plastis solid gitu. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai klasifikasi metode ASTO dan USCS, yang dimana ini merupakan soal nomor 6 pada TB 1 Mekanika Tanah. Jadi untuk metode ASTO ini adalah sistem klasifikasi tanah ya, yang berpatokan pada tanah lolos saringan nomor 10, 40, dan 200. Sedangkan untuk metode USCS itu kita bisa mengklasifikasikan tanahnya berpatokan pada tanah berbutir kasar lebih dari 50% butiran tertahan pada ayakan nomor 200, itu akan dibagi lagi dan diklasifikasikan menjadi pasir atau kerikil. Jadi untuk metode USCS pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu butiran tanah kasar yang ada di saringan nomor 200 apakah lebih dari 50% atau pas 50% ya. Ini yang tertahan di ayakan Untuk metode USCS sendiri berpatokan pada ayakan nomor 4, 200, dan juga pada ayakan pada CU dan juga CC-nya. Untuk klasifikasinya sendiri nanti kita tinggal mengikuti saja ya bagaimana hasil dari perhitungannya sendiri. Sudah terbagi plot-plotnya masing-masing. Kita tinggal ikuti saja. Ya, kita memasuki untuk soal yang pertama. Pada tabel grafik yang pertama di sini terlihat ada 3 garis tanah. Untuk tanah yang pertama, tanah 1, itu didapatkan hasil yang ternyata lolos 100% pada saringan nomor 40. Sehingga untuk metode ASTO-nya dilihat bahwa tanah yang pertama ini di saringan nomor 10 itu tidak ada. Bisa terlihat ya di sini di gambarnya itu dimulai dari saringan nomor 40 sehingga di saringan 10 itu tidak ada. Dari mulai saringan 40, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui persentase lolosnya? Di sini ada tabel persentase lolos dan juga grain size. Grain size ini adalah diameter atau di sini nomor ayakannya ya, nomor berapa. Di sini dilihat dari tabel garis tanah yang pertama itu nomor 40, pada nomor ayakan 40 itu lolos 100%. Dari mana kita tahu lolos 100% ini? Dari persentase lolosnya. Di sini terlihat 100%. Berarti pada saringan nomor 40 tanah tersebut lolos 100%. Begitu caranya. Begitu pula yang selanjutnya ya.
Jadi tanah nomor 1 ini untuk klasifikasi metode ASTO itu analisa ayakannya lolos 100% pada saringan 40 dan LL dan juga PI-nya itu NP ya, atau tidak diketahui NP. Jadi tanah tersebut merupakan tipe tanah A3 yang berarti sifat tanahnya kerikil dan pasir yang berlanau. Ini gradasinya baik ya untuk tanah A3 ini. Kita lihat di sini. Untuk tanah A3. Mengapa kita mengklasifikasikannya demikian? Karena untuk tanah nomor 1 lolos nomor 10-nya tidak ada. Lolos nomor 40-nya di sini tertulis minimal 50 sehingga didapatkan hasil 10. Jadi masih termasuk ya, maksudnya saya minimalnya kan 50, tadi hasilnya itu 100, maaf. Hasilnya itu 100, jadi termasuk ya untuk minimal, dan maksimal di saringan 200-nya itu lolos 10%. Akan tetapi tadi 0 ya, tidak ada. Tapi ini kan tertulis maksimal sehingga kalau 0 tidak apa-apa. Untuk sifat fraksinya LL dan PI-nya itu NP. Tadi NP. Jadi untuk tipe material yang paling dominan ya ini kerikil dan pasir yang berlanau. Untuk penilaian sebagai bahan tanah dasar ini baik sekali sampai baik. Selanjutnya untuk metode USCS-nya. Untuk metode USCS-nya, karena tanah yang lolos saringan 200 di bawah 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir kasar. Dan juga pada saringan nomor 4, karena yang lolos lebih dari 50%, maka tanah ini termasuk jenis pasir. Lalu karena LL dan PI tidak diketahui, maka sudah pasti antar tanah ini merupakan tanah antara SW dan SP. Mengapa pada saringan nomor 4 itu yang lolos lebih dari 50% dinyatakan ya? Karena ini memang 100% ya jumlahnya. Lalu diperoleh dari grafik ini D10, D30, D60, yakni D10 0,075, D30 0,12, D60 itu 0,198. Di soal sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana caranya untuk menemukan D10, D30 dan juga D60 ya. Ini D10, kita lihat untuk persentase lolos 10%. Jadi D10 ini adalah diameter yang tepat di mana tanah ini lolos tepat 10%. 10% kita tarik ke kanan untuk contoh tanah yang pertama. Di sini ya, pas. Kita lihat diameternya berapa. Di sini 0,075 sudah terlihat. D30 juga begitu, D60 juga begitu. Dan untuk CU itu hasilnya dari pembagian antara D60 dibagi dengan D10, hasilnya 2,64. Untuk CC sendiri itu adalah rumusnya D30 kuadrat dibagi dengan D60 dikali D10, hasilnya 0,96. Karena pada klasifikasi USCS nilai CU dan CC yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria untuk SW, maka tanah ini diklasifikasikan sebagai SP atau sand poor grade atau pasir yang bergradasi buruk. Untuk itu kita bisa lihat pada metode USCS ya. Tadi ada SW dan SP. Di sini untuk bagaimana pengklasifikasian SW dan SP-nya itu dilihat dari CU dan CC-nya. Jika CU-nya itu lebih dari 6 ya untuk pasir itu, dia akan bergradasi baik. Akan tetapi ini kurang dari 6 ya. Jadi bergradasi buruk. Seperti itu. Lalu pembahasan untuk yang kedua, tanah yang kedua ini itu lolos pada saringan kita lihat di sini tanah 2 lolos pada saringan 4 ini 76%, pada saringan 10 ini 74%, pada saringan 40 ini
50% dan pada saringan 200 adalah 9%. Kita lihat di sini. Ini ya. Lolos pada saringan nomor 4. Dilihat di sini. Kita tarik ke kiri, ini kira-kira berapa? Sekitar 76 bukan? Ini agak di atas 75 sedikit. Ya. Ya, sekitar segitu. Maksud untuk nomor 4 sini ya. Untuk tanah ini nih. Maaf tadi salah ya. Tadi itu untuk nomor 10. Ini. Mungkin sekitar 76%. 75-76% ya. Untuk yang lolos saringan nomor 10-nya sendiri itu di sini. Di bawah garis tengah. Jadi mungkin sekitar 74% ya. Karena tidak terlalu jauh ya. Lalu untuk yang lolos saringan 40-nya kita lihat di sini. Pas di sini 60%. Untuk lolos saringan 200, saringan nomor 2 di sini ya. Itu di bawah angka 10 sedikit, mungkin 9%. LL dan PI-nya tidak diketahui. Jadi, untuk metode ASTO-nya, tanah tersebut diklasifikasikan kepada tipe tanah yang sama dengan tanah yang pertama, yaitu A3, atau sifat tanahnya mayoritas kerikil dan pasir yang berlanau. Untuk sebagai bahan dasar sendiri, tanah ini bagus ya. Lalu untuk klasifikasi untuk metode USCS-nya sendiri, karena tanah yang lolos saringan 200 di bawah 50%, tadi hasilnya 9% ya, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir kasar. Pada saringan nomor 4, karena yang lolos 50%, maka tanah ini termasuk jenis pasir. Saringan nomor 4 tadi kan sekitar 76%, itu kan lebih dari 50% ya. Jadi tanahnya itu termasuk jenis pasir. Karena LL dan PI juga tidak diketahui, maka sudah pasti tanah ini antara SW sand well grade dan SP sand poor grade. Untuk menentukannya kita harus mencari CU dan CC-nya. Karena hasil CU di sini adalah 5,18 yang kurang dari 6, maka tanah ini dinyatakan sebagai sand poor grade atau tanah yang bergradasi pasir yang buruk ya. Selanjutnya untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga pula demikian, serupa ya, sama cara membaca grafiknya ini. Hasilnya diketahui untuk metode ASTO, yakni untuk analisa ayakan lolos saringan nomor 10 60%, ayakan lolos saringan 40 11%, dan lolos saringan nomor 200 itu 0, dan tidak terdapat LL ataupun PL, sehingga tanah ini merupakan tipe tanah A1B atau pasir halus. Kita lihat di sini. A1B. Kenapa masuknya A1B? Tadi untuk lolos nomor 40-nya tanah ini itu berjumlah 11%. Kenapa bukan tipe A ini masuk? Karena pada saringan nomor 200-nya tanah 3 ini itu 0. Itu karena pada nomor ayakan 10-nya, lolos nomor ayakan 10-nya 60%, sedangkan di sini maksimal 50% untuk tipe A1A. Tapi untuk tipe A1B itu nggak ada ketentuannya, jadi itu masuknya ke tipe A1B. Dan juga walaupun LL dan PL-nya tidak diketahui, tapi ini maksimal 6, jadi tidak masalah. Untuk A1B itu tipe material yang paling dominan itu pasir yang halus ya, dan pendirian sebagai bahan dasar ini baik sekali sampai baik. Akan tetapi untuk pembagian pada metode USCS-nya, karena tanah yang lolos saringan 200 di bawah 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir kasar. Pada saringan nomor 4, karena tanah yang lolos di atas 50%, maka tanah ini termasuk jenis tanah pasir.
Karena LL dan PI tidak diketahui, maka sudah pasti ini lagi-lagi antara SW dan juga SP ya, sand well grade dan sand ataupun sand poor grade. Itu dapat kita ketahui melalui CU dan CC-nya. Akan tetapi di sini CU-nya terlihat 5, bernilai 5, sehingga tanah ini tidak memenuhi kriteria untuk pasir yang bergradasi baik. Jadi masuknya ke dalam SP, sand poor grade. Untuk grafik nomor 2, cara membacanya tidak perlu bingung karena ini menggantung ya, tetap sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi untuk grafik nomor 2 ini, untuk tanah yang pertama, dia lolos saringan 40, dimulai dari lolos saringan 40, yakni 99% ya di sini. Lalu untuk lolos saringan nomor 200-nya ini di sini 95%, karena pas ya di sini 90%. Dan LN-nya diketahui di sini bahwa LN-nya 95, PI-nya 39. Sehingga tanah ini untuk metode ASTO termasuk dalam tanah A75. Mengapa A75 bukan A76? Karena ketika LL-nya di sini ada keterangan, ketika PI itu kurang dari sama dengan LL dikurangi 30, maka tanah tersebut termasuk dalam tanah A7/5. Kita lihat untuk LL-nya itu 95, PI-nya 39. 39 ini dimasukkan ke dalam ini ya, masukkan ke dalam perhitungan. 39 kurang dari sama dengan 95, tadi LL-nya 95 dikurangi 30, jadi 39 kurang dari sama dengan 65. Jadi PI-nya ini kurang dari LL-nya, LL-30, sehingga masuknya A75, tipe tanah A75. Untuk metode USCS-nya sendiri, tanah satu ini dikategorikan sebagai tanah organik dengan plastisitas tinggi, karena tanah yang lolos saringan 200 ini lebih besar dari 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir halus dan juga LL berada di atas 50%. Maka tanah ini antara MH, CH, dan OH, karena pada tabelnya diklasifikasikannya sedemikian ya, seperti ini. Ini pasir yang lebih dari 50%, karena dalam butir batas cairnya LL-nya lebih dari 50%, jadi masuknya ke kategori ini. Nah, karena tanah ini berbutir halus, maka kita dapat memplot titik L dan PI secara grafik plastisitas. Karena hasil pengujian menggunakan batas-batas Arberg, maka diketahui dari persamaan A, PI kurang dari 0,73, LL min 20. Ada rumusnya juga seperti tadi ya, seperti yang A75, ini juga sama seperti itu. Dan juga hasilnya ini PI-nya kan 39 untuk ininya sendiri, untuk LL-20 ini 54,75, sehingga PI kurang dari LL-20. Jadi tanah ini dikategorikan sebagai tanah organik dengan plastisitas tinggi.
Lalu selanjutnya untuk jenis tanah yang kedua pada tabel ini. Karena tanah yang lolos saringan 200 untuk metode USCS-nya terlebih dahulu, karena tanah yang lolos saringan 200 lebih besar dari 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir halus. Lalu LL berada di atas 50%, maka tanah ini antara MH, CH, atau OH. Hampir sama ya. Lalu karena tanah ini berbutir halus, maka kita dapat memplot titik L dan PI secara grafik plastisitas. Maksudnya memplot secara plastisitas itu di sini ya, di daerah ini. Dan perhitungan di sini. PI. Lalu diketahui pula PI-nya ini kurang dari LL-20 karena PI-nya 27 dan LL-20 itu hasilnya 33,58. Jadi tanah nomor 2 ini secara USCS bertipe sama dengan tanah yang pertama, ini klasifikasi OH. Tetapi untuk metode ASTO-nya kita lihat di sini ya. Metode ASTO-nya yang kedua ini merupakan tanah tipe A76 karena PI-nya ini karena PI-nya lebih dari LL-30 sehingga masuknya tanah A76 atau tanah belempung. Seperti itu. Untuk sifatnya sendiri kita lihatnya di sini ya. A76, A75 ini tanah belempung. Untuk penilaian sebagai bahan dasarnya itu biasa sampai jelek ya. Jadi kurang baik sebenarnya tanahnya. Lalu untuk tanah nomor 3, karena untuk penjelasan metode USCS-nya sendiri, karena tanah yang lolos saringan 200 lebih besar dari 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir halus dan LL-nya berada di atas 50% antara MH, CH, dan OH. Hampir sama ya. Dan klasifikasinya juga sama, termasuk jenis tanah OH. Karena kan PI-nya juga kurang dari LL-20. 0,7573. PI-nya kurang dari 0,73 dikali LL-20. Maaf tadi saya kurang 0,73 dikalikan LL-20. Untuk metode ASTO-nya sendiri, tanah ini diklasifikasikan sebagai tanah A75. Alasannya sama dengan yang sebelumnya ya. Lalu untuk tabel grafik yang ketiga, di sini terlihat ada dua jenis tanah 1 dan juga tanah 2. Untuk tanah 1 itu lolos presentasenya di nomor saringan 4 itu 92%. Untuk tanah 2 91%. Untuk nomor saringan 10/10 persentase lolosnya 90%. Begitu juga dengan tanah 2. Dan untuk nomor saringan 40 persentase tanah lolosnya 83%. Begitu juga dengan tanah 2 itu 79% ya. Untuk nomor saringan 200 persentase lolosnya 40% dan untuk tanah 1, tanah 2 nya 23%. 19% maksudnya ya, maaf. Untuk tanah 1 juga lolos saringannya 40%. Maaf saya salah membaca antara 200 dan juga LL-nya. Untuk LL-nya terlihat di sini 23 dan PI-nya 10. Dan untuk LL-nya 23, PI-nya 8. Terlihat pada tabel semuanya bisa kita baca. Untuk klasifikasi tanahnya terhadap klasifikasi metode ASTO, tanah ini 1 dan 2 termasuk, kalau tanah 1 dengan ukuran tanah sedemikian rupa
termasuk dalam jenis tipe tanah A4 atau tanah berlanau. Untuk yang kedua itu tanahnya dengan presentase sekian masuk dalam A24 atau sifat tanahnya kerikil dan pasir yang berlanau. Untuk metode USCS-nya sendiri, tanah 1 karena tanah yang lolos saringan 200 kurang dari 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir kasar. Karena tanah yang lolos ayakan 4 di atas 50%, maka tanah ini adalah tanah yang pasir. Karena pada ayakan nomor 200 yang lolos di atas 12%, maka pasir ini tergolong kotor atau pasir yang dengan butiran halus. Untuk mengetahui apakah pasir ini tergolong golongan SM atau SC, kita dapat memplot titik L dan PI pada grafik. Dari hasil pengujian menggunakan batas-batas Atterberg, maka dapat diketahui dari persamaan A PI kurang dari 0,73 dikali LL min 20. Karena 10 hasilnya 10 dan itu PI-nya lebih dari perhitungannya, maka tanah tersebut diklasifikasikan pada tanah SC. Untuk tanah yang kedua, karena tanah yang lolos saringan 200 kurang dari 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir kasar. Dan karena tanah yang lolos pada ayakan 4 di atas 50%, maka tanah ini adalah tanah pasir. Karena tanah ini lolos ayakan 200 itu di atas 12%, maka pasir ini tergolong pasir kotor dan atau pasir dengan butiran halus. Seperti tadi ya, hampir sama. Untuk mengetahui apakah pasir ini termasuk golongan SM atau SC, kita dapat memplot titik L dan PI pada grafik. Lalu didapatkan hasil bahwa PI-nya itu 8 lebih dari perhitungannya, ini 2,19. Maka tanah tersebut masuk dalam klasifikasi SC pada USCS. Pada grafik nomor 4 diketahui ada 3 tanah. Ini tanah pertama, tanah kedua, dan tanah ketiga. Untuk nomor saringannya 4, 10, 40, dan 200 dan presentase lolosnya seperti ini, maka tanah ini dikategorikan untuk metode ASTO itu. Untuk tanah yang pertama itu dikategorikan dalam tipe tanah A3. Untuk yang kedua itu A3 juga. Untuk yang ketiga itu masuk dalam tipe tanah A24. Lalu untuk metode USCS-nya sendiri, tanah yang pertama itu masuk ke dalam tergolong tanah SM karena pada grafik tanah 1 diketahui tanah ini tanah berlanau ya. Ada tulisannya bahwa tanah ini adalah tanah berlanau. Sini. Silty gravelly sand. Pasti. Di sini terdapat tulisan bahwa tanah ini tanah berlanau. Lalu yang tanah kedua masuk dalam metode USCS, yakni karena tanah 2 lolos saringan 200 lebih kecil dari 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir kasar. Karena yang lolos dari ayakan 4 di atas 50%, maka tanah ini adalah tanah pasir. Karena pada ayakan nomor 200 yang lolos antara 5% sampai 12%, maka pasir ini tergolong dual klasifikasi, yang berarti antara pasir bersih dan pasir kotor. Karena pada data tidak diketahui PI dan LL dan berdasarkan hasil simbol ganda, maka dapat disimpulkan bahwa tanah ini tergolong SP dan SM karena berdasarkan data grafik bahwa tanah 2 pasir bergradasi buruk dengan campuran kerikil dan pasir berlanau yang halus. Jadi tanah ini masuk dalam 2 klasifikasi di USCS, yakni SP dan juga SM. Lalu untuk yang ketiga, karena tanah yang lolos
saringan 200 kurang dari 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir kasar. Karena tanah yang lolos dari ayakan 4 ini di atas 50%, maka tanah ini adalah tanah pasir. Lalu karena pada ayakan nomor 200 yang lolos di atas 12%, maka tanah ini tergolong tanah kotor atau tanah pasir dengan kandungan butiran halus, berarti antara SM dan SC. Untuk mengetahui apakah pasir ini tergolong SM atau SC, kita memplot titik L dan PI pada grafik. Didapatkan hasil bahwa PI-nya ini lebih dari perhitungannya, sehingga tanah ini termasuk klasifikasi SC. Selanjutnya pada data grafik nomor 5 terdapat 2 jenis tanah di sini ya, terlihat. Untuk nomor saringan 4, presentase tanah lolos yang pertama itu 27%, yang kedua itu 43%. Untuk presentase tanah lolos pada saringan nomor 10 yakni 16% untuk tanah pertama, dan untuk tanah yang kedua ini 15%. Nomor saringan 40 untuk tanah pertama 7%, tanah kedua 2%. Untuk lolos saringan nomor 200, tanah pertama ini 2% dan tanah kedua itu tidak ada ya. Jadi tidak sampai pada saringan nomor 200 ya. Di sini berhenti 0. Untuk LL dan PI-nya di sini tidak diketahui ya, tidak ada keterangannya. Untuk klasifikasi ASTO-nya sendiri yang kelima ini, itu tanah pertamanya masuk dalam tipe tanah A1A, dan juga tanah keduanya masuk dalam tipe tanah A1A. Jadi untuk sifat tanahnya itu batu pecah kerikil dan pasir. Dan untuk sifat tanahnya sendiri, penilaian sebagai bahan dasarnya itu baik sekali sampai dengan baik. Lalu untuk pengklasifikasiannya, pada metode USCS, tanah yang pertama ini masuk dalam kategori GW atau Gravel Well Grade, dikarenakan hasil dari CU dan CC-nya ini memenuhi untuk kriteria Gravel Well Grade ya. Bisa dilihat CU-nya ini 75 dan CC-nya ini 1,3. CU-nya ini lebih dari 4 atau 6 gitu, saya agak sedikit lupa. Untuk kriteria well grade-nya sendiri, di sini maaf, saya kok jadi bingung. Di sini kita lihat Gravel Well Grade. Gravel Well Grade ini ketika CU-nya CU lebih besar dari 4 dan CC antara 1 dan 3, sehingga disimpulkan bahwa tanah tersebut masuk dalam well grade, gravel well grade. Lalu selanjutnya untuk tanah yang kedua, ini juga masuk dalam gravel well grade ya, karena alasannya pun sama. CU-nya lebih dari 4, CC-nya di antara 1 dan 3. Untuk grafik nomor 6, tanahnya ada 3. Untuk nomor saringan 4, presentase lolos tanahnya, tanah pertama tidak ada, tanah kedua tidak ada, tanah ketiga itu 100%. Lalu untuk nomor saringan 10, tanah 1, 2 tidak ada, untuk tanah ketiga 95%. Untuk nomor saringan 40, tanah pertama 100%, tanah kedua tidak ada, tanah ketiga 80%. Untuk nomor saringan 200, tanah pertama itu 83%, tanah kedua 83%, dan tanah ketiga itu 54%. Untuk LL dan PI-nya diketahui di sini ya, semuanya ada. Sehingga dalam metode ASTO dikelompokkan ke dalam tipe tanah. Untuk tanah yang pertama masuk dalam tipe tanah A76, dan tipe tanah kedua masuk pada tipe tanah A4, dan tanah yang ketiga pula masuk pada tipe tanah A4. Untuk metode
pengklasifikasian secara USCS-nya sendiri, tanah tersebut masuk ke dalam tanah yang pertama ini masuk ke dalam antara ML dan CL. Dikarenakan tanah yang lolos saringan 200 lebih besar dari 50%, maka tanah ini termasuk tanah yang berbutir halus. Karena LL-nya berada di bawah 50%, maka tanah ini berada di antara ML ataupun CL. Karena tanah ini berbutir halus, maka kita dapat memplotkan titik LL dan PI pada grafik plastisitas. Karena hasil pengujian menggunakan batas-batas Atterberg, maka dapat diketahui dari persamaan A bahwa tanah ini masuk dalam tipe tanah CL atau lempung dengan plastisitas rendah. Begitu juga dengan tanah yang kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai tugas besar 1 mekanika tanah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata yang saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.